Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan melanjutkan taklim kita dengan kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat, yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sekarang kita sampai ke dalam ucapan beliau, wa usika bit tawadhu'i fa inna tawadhu'a mahmudun fi kulli halin ghaira halin wahidin. Kata beliau Imamul Haddad, aku wasiatkan kepadamu bitawadhu'i, hendaknya kalian tawadhu, rendah diri. Maknanya jangan sombong. Sebab tawadhu itu mahmudun, terpuji di setiap keadaan, bukan cuma satu keadaan. Maknanya tawadhu tadi itu buang ego untuk mengakui kehebatan diri sendiri dan merasa dirinya tidak punya apa-apa selain apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyatawadha'al insanu li abna'id dunya raja'an ayyusiba min dunyahum. Wa huwa, yang namanya tawadhu tadi itu, ayyatawadha'al insan li abna'id dunya, seorang manusia tadi itu merasa tawadhu kepada mereka para orang-orang duniawi, rojaan ayyusiba min dunyahum, yang mungkin ada orang yang seperti itu ada keinginan jika tidak tawadhu ingin berharap dunia itu atau duniawi itu mengenai dirinya atau dapat bagian daripada dirinya. Jadi kata ulama, at-tawadhu kan nujum, tawadhu takun kan najmila halin nadhirin. Yang namanya tawadhu tadi itu seperti ibarat bintang gemerlap ala tabaqatil ma'i wa huwa rafi'u, bintang gemerlap yang kau lihat di genangan air. Kau lihatnya di bawah, tapi hakikatnya bintang itu di atas. Ya, jadilah kalian seperti bintang gemerlap yang ketika dilihat di genangan air terlihat memang di bawah, tapi hakikatnya bintang itu tinggi menjulang di langit. Wala takun kad-dukhan ya'lu bi nafsihi ala safahatil ma'i wa huwa wadhi'u. Kata ulama, jangan menjadi seperti asap. Asap itu ya'lu bi nafsihi, terbang dengan sendirinya. Asap itu kan enggak ada orang muji sendiri. Enggak ada yang meninggikan dia tinggi sendiri. Akhirnya ala safahatil jawi wa huwa wadhi'u, ketika sudah di udara hilang. Sifatnya orang sombong gitu, ketika sudah mengakukan dirinya, lama-kelamaan hilang, nggak ada kabar. Tapi tawadhu, semakin dia tawadhu, semakin dia nggak punya apa-apa, merasa nggak punya apa-apa, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa takabburu madhmumun fi kulli hal. Kebalikan daripada tawadhu, hati-hati kata beliau, aku wasiatkan jangan sombong. Sebab sombong itu madhmumun fi kulli hal. Sombong itu tercela di setiap keadaan, illa fi halit takabburi ala zulmah al-musirrina ala zulmi. Jadi sombong tadi itu tidak ada kebaikan baginya. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak suka kepada orang yang membusungkan dadanya, sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Ya. Lah sombong itu bagaimana definisinya? Sombong itu definisinya adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menyepelekan atau menghina manusia, meremehkan orang lain, merasa dirinya paling afdol. Ketika kebenaran datang kepada Anda tolak, berarti Anda punya sifat sombong di situ. Dan ketika Anda duduk di satu majelis atau Anda melihat orang lain, Anda merasa Anda lebih afdol, ketika sekarang ada bibit-bibit kesombongan
Yang mana orang yang sombong itu tidak akan masuk surga bersama golongan orang-orang soleh. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga, maknanya enggak bareng bersama orang-orang soleh yang di hatinya ada setetes atau setitik daripada sifat sombong. Nah, sombong tadi itu ada 7 macam. Ya. Asbabul kibri sab'atun. Orang bisa sombong itu karena 7 macam. Sebab-sebab kesombongan itu karena 7 macam. Yang pertama, al-ilmu. Ilmu. Dia punya ilmu. Kesombongan karena ilmunya luas, ya. Kesombongan karena dia lebih alim. Dia bisa lebih banyak jawab pertanyaan daripada yang lain. Dia lebih lama mondoknya, atau mungkin titelnya lebih banyak daripada yang lain. Akhirnya timbul sifat sombong. Makanya kata ulama, afatul ilmi al-khuyala. Kekhawatiran orang punya ilmu itu bisa jadikan sombong. Hati-hati. Yang kedua, al-ibadah. Orang bisa sombong karena ibadahnya. Merasa dirinya lebih istiqomah berjamaah, merasa dirinya sering banyak zikir, merasa dirinya ahli majelis, akhirnya menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Bahkan ketika ada pengajian yang tidak dia hadiri, kemudian dia cerita isi ceramahnya begini, dia tolak. Bilang, ini baru pengajian sekali udah seperti itu. Ana yang berkali-kali nggak begitu. Nah, ini sifat sombong. Itu kenapa kebenaran ditolak seperti itu? Waliyadzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab sombong adalah al-kibru bin nasab. Orang sombong karena nasab, keturunan, leluhur, ya, terutama abnaul habaib, anaknya para habaib ini, ya, abnaul kiai, anaknya para kiai, tuan guru. Jadi tarofuknya, kesombongannya lebih besar daripada orang biasa. Apalagi ketika haknya dikurangi, dia bakal marah. Dia tidak tahu apa. Anaknya anak siapa? Anak fulan bin fulan. Masya Allah. Bahkan disebutkan, hatin nasab haggak. Mana nasab inti? Ana bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Bin fulan, ke-6. Kata ulama tadi itu, fulan masuk surga, fulan masuk surga, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Masuk surga yang ke-6, ila inti masuk neraka. Gara-gara inti sombong ini bisa jadi nyeret semuanya ke neraka. Waliyadzubillah. Ya. Man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Orang kalau amalnya pelan, amalnya kurang, jangan berharap bisa ngikuti nasab leluhurnya. Ya. Okelah kemuliaan yang diberi oleh Allah, tapi la taghtarra bin nasabi, kata Imamul Haddad, jangan kau tertipu dengan nasab. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, sebab yang mulia di mata Allah merekalah orang-orang yang bertakwa. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebab sombong yang keempat adalah al-kibru bil jamal. Sombong karena paras muka, kecantikan, ketampanan. Kadang terbersit. Iya. Lihat orang jelek, ana afdal daripada dia. Kalau lihat orang hitam, iya, mending ana putih. Sedangkan tidak tahu yang nyiptakan dia jelek, dia hitam, dia gemuk, siapa kalau bukan Allah. Ya. Makanya jangan pernah menghina ciptaan Allah sedikit pun sekalipun. Bahkan ketika lihat orang yang maaf kekurangan, lihat orang cacat, lihat cacat sisi fisik ataupun mental, autis, ya, sunnahnya doa. Pertama istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mengistighfari lintasan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah membaca ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, kau tidak ciptakan mereka ini sia-sia. Kau tidak ciptakan makhluk kekurangan seperti ini sia-sia, enggak ya Allah. Rabbana faqina adzabannar, ya Allah,
jauhkan aku atau kami dari api nerakamu. Ya. Karena orang itu kalau misalkan boleh nyiptakan dirinya sendiri, nggak bakal mau seperti itu. Orang lahir buta. Kalau suruh milih, ente mau nggak lahir buta? Nggak mau. Makanya kasih tahu tuh sama orang-orang yang biasanya mencaci seseorang yang cacat. Tanyakan kepada mereka, "Aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Yang nyiptakan dia itu ente apa Allah? Kalau ente nyiptakan, ente celak, gak ada masalah. Tapi yang nyiptakan siapa? Allah. Hati-hati ente. Ya. Makanya dari sini berkembang pembahasan, dilarang mencaci orang lain meskipun dia maksiat. Yang kita caci maksiatnya bukan orangnya. Kalau ente mencaci orangnya salah. Ya. Kalau ente lihat orang itu maksiat, ente benci, ente mau mencaci, cacilah maksiatnya bukan caci orangnya. Kenapa? Karena orang ini produknya Allah, produk Tuhan kita. Habib Ali Jufri itu punya kitab namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Kemanusiaan dulu sebelum beragama. Hormati manusianya, baru ente mikir agama. Makanya beliau ini ketika bertemu dengan orang yang kafir, non-muslim, beliau hormati karena manusianya. Karena ente ini produk atau ciptaan Tuhan saya. Yang saya tidak suka akidah ente, agama ente, sifat ente. Nah, itu pintar, itu bagus itu. Contohnya Allah katakan dalam Al-Quran, "Walaqad karramna bani Adam." Dan kami telah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam mau muslim, mau kafir, dimuliakan. Beda kalau Allah katakan, "Walaqad karramnal muslimina." Kami muliakan orang muslim, yang non-muslim nggak mulia, lain. Allah katakan Bani Adam, mau muslim, mau tidak muslim. Itu kalau ada orang sifatnya jelek, perbuatannya kurang bagus, perangainya jelek, ahli maksiat, benci ke maksiatnya, jangan benci sama orangnya. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW itu pernah gini, Nabi itu pernah dihidangkan kepada beliau makanan. Di dalam makanan itu ada bawang, bawang sum. Sum itu artinya bawang, bawang apa? Bombay mungkin atau bawang putih. Yang kalau dimakan nanti bau mulut. Akhirnya makanan itu nggak dimakan sama Nabi. Ditanya sama sahabat, nggak dimakan wahai Nabi. Kata Nabi, nggak. Kenapa? Ada bawangnya. Anggap ini bawang, ada bawangnya. Terus Nabi mengatakan begini, karena aku tidak suka baunya. Dari ucapan Nabi ini keluar hukum. Apa? Nabi bukan nggak suka tumbuhannya, Nabi nggak suka baunya. Kalau tumbuhannya ciptaan Allah, Nabi suka, tapi karena baunya ini nanti ganggu orang, Nabi nggak suka. Dari situ keluar hukum, kalau mencaci jangan caci orangnya. Caci perbuatannya, hina maksiatnya, karena itu bertentangan dengan syariat Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, al-kibru bilmal. Sombong karena harta. Wah, ini paling banyak ini. Ya, dulu belum punya apa-apa nggak sombong. Sekarang kaya dikit aja sudah Masya Allah, sudah sombongnya setengah mati. Hati-hati. Ya, makanya dua hal yang bisa merubah manusia. Satu, harta. Kedua, jabatan. Ya, al-mal wal jah. Satu, berubah gara-gara harta. Dua, berubah gara-gara jabatan. Belum diangkat jadi aparatur pemerintah, Masya Allah sama masyarakat kadang nyapa. Waduh, diangkat jadi RT aja, wallah, kayak presiden jalannya, minta pas pampres. Waliyadzubillah. Hati-hati dengan harta ya, harta itu bisa menjadikan diri sombong. Kemudian yang ke-6, al-kibru bil quwwah. Bisyiddatil batshi. Atau al-kibru bil quwwah, sombong karena kekuatan yang ada dalam dirinya. Biasanya rijal, laki-laki yang ngejim-ngejim ya. Dikit-dikit foto, dikit-dikit. Kamu mau kemana? Terus syukur sama Allah dikasih kekuatan. Ya enggak? Jangan terus meremehkan sama orang lain.
Lu fotonya boleh, bukan itu nggak boleh, boleh. Yang nggak boleh itu meremehkan orang lain, itu aja, jangan sombong. Ya, enggak. Terus yang terakhir adalah yang paling sering al-kibru bikathrotil atba, sombong karena banyaknya pengikut. Kalau sekarang sombong karena banyaknya followers. Wah, ini bikin orang ini jadi maghrur, tertipu. Koyok-koyok orang tuh banyak followersnya sudah dikenal di dunia. Ini tidak tahu followers itu buatan. Kadang akun tidak ada orangnya. Di-lag sama sistem, sama komputer. Ada apa ente bangga dengan seperti itu? Ente bangga itu kalau ente dihormati di masyarakat sih mending. Apalagi dikenal kebaikannya masih bagus. Oh ini follower 1 juta, 2 juta yang bisa dibeli seperti itu. Ya enggak, itu sombong. Mau kemana ente ini? Apa namanya? Dicaci dikit, gak terima. Pencemaran nama baik. Terus ada masalah dikit, akunnya dihack. Waduh, bingung. Allah, akun Hatta hilang 2 juta royit. Kenapa? Buatan. Ya enggak? Buatan akun, mungkin akun palsu. Semua bisa dibeli sekarang. Hati-hati dengan sombong seperti itu. Lah, apakah sombong itu semuanya dilarang? Ternyata tidak. Illa fi halit takabbur 'ala dzulma al-musirina 'ala dzulmi. Boleh sombong dalam keadaan kepada orang yang zalim kepada dirinya. Sombong kepada orang ahli maksiat boleh. Zajron lahum, agar dia menghentikan maksiatnya. Ya. Ada orang punya mobil, mobilnya riba. Ya enggak? Ngambil bank, banyak bunganya. Ente punya mobil, enggak begitu cakep, tapi lunas. Oh, coba lihat. Apa Stargazer atau apa mungkin Innova Reborn. Nah, sebentar, masih berapa kali cicilan lagi nih, belum lunas. Ya, tapi kan diatur, bukan diatur asan punya anak, Adi Putro, ya enggak. Meski pakai baterai seperti ini, tapi lunas, asan punya anak. Ente punya apartemen besar, terus nyicil, asan punya anak, gubuk tapi lunas. Nah, sombong seperti ini boleh. Boleh. Bisyarti anta jadi suratut takabur ala zahir ma'a khuluil qalbi minal kibri, tapi dengan syarat tetap jaga hati, jangan merasa lebih baik dari orang tersebut. Nah, iya. Terus bangga dengan Zoom. Bayangkan nanti anak sekarang lagi dikerumuni wanita-wanita. Siapa yang tidak suka sama anak? Sebentar. Ente yang suka sama ente ini orang-orang baik apa orang tidak baik? Ternyata dekat sama mereka itu karena atas jalan nikah atau pacaran. Ya mending anak tak punya istri 1 tapi genah halal pernikahan. Oh, ente sana zina, sana megang bukan mahram, ya asan punya anak. Lah sombong sama orang ahli maksiat itu boleh. Apapun bentuknya, tapi ingat tetap jaga hati. Ana bukan orang yang lebih baik dari dia. Ana cuma untuk mengalahkan maksiat dia agar tidak bangga. Sudah? Wa usika, dan aku wasiatkan kepadamu lagi bi idmaril khairi li jami'il muslimin. Kau tutup amal perbuatan baikmu daripada pandangan orang muslim. Jangan diumbar ibadahmu. Jangan kau posting semua infakmu tadi itu. Kenapa? Hilang pahalanya. Jangan kau sebut-sebut amalmu. Iya, kalau keterima, kalau belum. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan alamatus syaqawa arba'atun. Tanda orang celaka itu 4. Ya. Tanda orang celaka itu 4. Yang pertama, zikrul hasanatil madiyah wala yadri akubilat amruddat. Pertama, menyebut amal-amal kebaikan yang sudah lalu tapi nggak tahu sudah diterima sama Allah apa belum. Oh, ini loh. Ini masjid anak yang bangun ini. Ini loh majelis taklim karpetnya anak semuanya. Disebutin semuanya. Ini loh fulan, ini yang nyekolahkan saya ini.
Saya anak mau tanya, ente sudah diterima enggak sama Allah itu? Dia enggak tahu. Ada apa disebutin? Dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri akubilat amruddat, nyebut-nyebut amal ibadah yang sudah berlalu tapi tidak tahu diterima apa belum sama Allah. Rugi dua kali. Apalagi infak. Rugi hartanya sama rugi pahalanya, hilang dua-duanya. Nah, sudah 10 tahun yang lalu berinfak disebutkan sekarang 10 tahun hilang semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Dzikru dzunubil madiyah. Nisyanul sebentar. Yang kedua, nisyanud dzunubil madiyah. Lupa kepada dosa yang telah lalu. Gampang. Kalau sudah hijrah semua dihapus sama Allah. Sedangkan dia tidak tahu apa sudah tobat atau belum, itu dosa sudah dihapus atau belum. Itu tanda orang celaka. Yang kedua, yang ketiga, alamatus syaqawa adalah nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Pandangannya kepada ahli duniawi, pandangan ta'zim. Sama orang kaya, Masya Allah. Orang yang punya titel, waduh luar biasa. Iya. Bahkan disebutkan barang siapa yang mencium tangannya orang kaya karena kayanya, dhahabat thulutsa dinahu, akan hilang 2/3 agamanya. Dia cium tangannya orang kaya karena kayanya, bukan karena tuanya, bukan karena familinya, tapi karena kayanya. 2/3 agamamu hilang. Yang keempat adalah nadharuhu ila man dunahu fiddin. Pandangannya kepada orang ahli agama, pandangan remeh. Sopo iku? Ustaz kampung gini. Iya biasa bisa ngajar TPQ itu alif ba ta itu. Ini siapa ini? Ini Ustaz. Tidak sempat ke luar negeri. Ya Ustaz kampung sinilah. Baru merintis punya pondok. Doakan mudah-mudahan selamat. Tidak tahu. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik profesi di antara masyarakat itu di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Bukan yang titelnya banyak, kemudian derajatnya, posisi di kantornya lebih tinggi, bukan itu. Yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an itu paling afdal. Makanya biidmaril khairi li jami'il muslimin, sembunyikan amal ibadah ente ke semua orang Islam. Biar kalau sudah wafat baru tahu. Karena beberapa tahun yang lalu pernah diundang di satu tempat di Madura namanya Nagasari, Banyuates. Masuk jalannya, waduh, jalan tol kan tol. Sampai sana ada masjid Mekah. Ajib, tak bilang, ajib. Tanya sama kiainya, Yai, antum yang bangun? Loh, bukan Habib. Loh, siapa yang bangun? Ini masjidnya Syekhona Khalil. Oh, Masya Allah. Syekhona Khalil itu pernah bangun masjid sekitar berapa? 400 apa 500 gitu. Dan kita tidak tahu itu. Ketahuan setelah beliau wafat. Masya Allah ya. Ya ini di antaranya. Masuk ke dalam. Anak yakin deh kalau sudah masuk, tidak mau lagi masuk situ. Anak sendiri kapok ke situ. Ajib. Ada, itu paling afdol. Ketika sudah wafat baru ternyata di sini, ternyata gini. Itu wasiat beliau. Wa an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik, dan cintai orang muslim sebagaimana kau cintai dirimu sendiri. Wa takrah lahum ma takrah li nafsik fid dunya wal akhirah, dan kau benci kepada orang muslim sebagaimana kau benci kepada dirimu. Kalau ada orang muslim itu maksiat, itu nasihati. Kenapa? Karena anak juga tidak pengen maksiat. Makanya anak cegah ente biar tidak maksiat. Ya, kalau ente merasa diri ente ini tidak suka kekotoran, jangan mau orang lain kotor, terlihat kotor. Wa tatayyubil kalam ma'ahum fi ghairi ma'siyatin. Kemudian kata beliau, ucapkan ucapan yang bagus sama orang lain selama itu bukan maksiat. Pakai bahasa yang santun. Ya.
Bahasa ini menentukan loh. Semakin bagus bahasa inti, semakin diterima oleh masyarakat. Kayak Nabi. Nabi itu bahasanya enak. Meskipun Nabi dikhianati, nggak pernah terus meso, caci maki, nggak ada. Ketika perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian 10 tahun tidak boleh perang. Nabi nggak boleh masuk ke Mekah. Bayangin. Orang sahabatnya Nabi nggak boleh masuk ke Mekah, tapi orang Mekah boleh ke Madinah. Tidak boleh ada genjatan senjata 10 tahun. Tertulis perjanjian Hudaybiyah. Loh, dikhianati Nabi. Gimana? Orangnya Nabi anggap sahabat, dibunuh 20 orang. Dibantai. Wah, marah Nabi. Ketika dibantai, kepalanya mereka, Abu Sufyan, orang kafir, datang ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Kenapa? Merasa salah. Anak buahnya bunuh anak buah Nabi. Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, kau ini sahabatnya Nabi. Sahabat yang ada di gua. Awwalu man amana. Pertama yang beriman. Kau juga mertuanya Kanjeng Nabi. Coba bilangi. Bagaimana kalau perjanjian ini diperbarui lagi, saya minta maaf. Sampaikan ke Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, loh, untuk urusan ini tidak berani anak. Nabi itu kalau sudah urusan salah. Kalau untuk urusan benar, ente ngomong sendiri aja. Atau ente ngomong sama Umar. Gak bisa pintu Sayyidina Abu Bakar, dia ke Umar. Kata dia, coba kau ini mertuanya Nabi, kan nikah dengan Sayyidatina Hafsah. Kau ini Al-Faruq, bisa pembeda. Kau ini begini dipuji. Sampaikan kepada Nabi. Salah orangnya orang. Datang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kasar. Dibilang, wallah, atamanna, ana mulai dulu berangan-angan bisa duel sama ente sampai ente mati. Bukan dapat solusi. Andai ente boleh dibunuh sekarang, ana bunuh sekarang. Tapi tidak bisa, ini perjanjian. Tidak boleh ada kejahatan senjata. Terus, tidak bisa. Datang ke Sayyidina Ali. Abu Sufyan ini. Enggak, Sayyidina Ali, ente menantunya Nabi. Ente babu Madinatul Ilmi, pintunya kota ilmu. Ente begini. Sayyidina Ali tegas. Kata beliau, ente salah. Kalau saya untuk ngelobi Nabi tidak bisa. Ente berangkat sendiri. Waduh, akhirnya berangkat. Galiya Muhammad, kau ini masih famili sama anak, kau gini. Kita mendengar kalau anak buah saya bantai anak buah antum. Sekarang saya minta perjanjian itu diperbaharui lagi. Lihat jawaban Nabi. Kata Nabi, apa ada yang salah dari perjanjian? Diam. Itu toh, wes. Apakah ada yang salah dari perjanjian yang sudah tertulis tadi itu? Tidak ada kan? Yang khianat ente. Ya sudah. Akhirnya sudah. Terjadilah Fathu Makkah. Perang. Ente jangan ngudi anak, jangan ngudi ente 10 tahun. Ente ngudi anak. Ya sudah. Dikumpulin tuh. Orang-orang Madinah 10.000. Iya. Untuk nyerang Mekah. Terjadilah peperangan namanya Fathu Mekah, kemenangan atau pembebasan kota Mekah. Sudah, mereka lari semuanya. Bahkan ketika masuk di situ Fathu Mekah, yang beriman saat itu 2.000 orang. Jadi berapa jumlahnya? 12.000 orang sudah kan Nabi itu. Tapi ingat ucapan Nabi. Apa ada yang salah? Diam. Itu jawaban yang tidak perlu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Kalau nanti masih jawab ya bahlul. Apa ada yang salah? Ya enggak sih. Ya ente bahlul ada apa yang dijawab? Hakadha. Makanya bahasa itu penting. Dalam riwayat yang lain juga Nabi mengatakan, apabila ketemu dua yang dikhitan, maka wajib mandi. Sudah jelas. Ya. Atau banyak bahasanya Nabi yang betul-betul yang betul-betul indah. Contoh, Nabi belum pernah mencaci sahabat secara ta'yin, secara perorangan terhadap kesalahan. Ada Sayyidatuna Atikah, kalau tidak keliru, atau siapa gitu. Ada bibiknya Nabi, itu bilang sama Nabi kalau katanya keluarga Nabi itu nggak bermanfaat. Kata Nabi, enggak, keluarganya Nabi bermanfaat. Sudah, nggak lama bibi itu punya suami kan,
Suaminya bilang, percuma keluarganya Nabi itu nggak manfaat, percuma itu. Nangis. Sampai berita itu ke Nabi. Marah Nabi. Sudah dibilangi tadi keluarganya manfaat. Didatangi sama Nabi ke bibi tadi itu, tapi bilangnya begini. Ma balu agwamin. Siapa bilang orang-orang itu yang mengatakan keluargaku nggak manfaat? Kan aku sudah bilang keluargaku manfaat. Tapi Nabi mengatakan, ada apa orang-orang itu? Nabi tidak mengatakan, fulan itu ada apa ngomong begitu? Indahnya bahasa Nabi ketika negur. Sedangkan tahu yang bilang seperti itu siapa? Suaminya bibi. Tapi milih bahasa yang betul-betul santun. Wa bi ifsa'is salam alaihim, tebar salam ya kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Salam assalamu alaikum, lebih lengkap warahmatullahi, lebih lengkap wabarakatuh. Ya. Banyak ada namanya ahkamus salam, banyak di situ. Salamnya orang laki kepada perempuan, perempuan kepada laki. Salamnya laki-laki banyak ke perempuan satu, atau perempuan banyak ke laki-laki satu, itu hukumnya banyak. Kapan disunahkan salam, kapan dimakruhkan jawab salam. Ketika di kamar mandi, ya, ketika lagi kumpul sama istri, ketika di tempat-tempat yang tidak memungkinkan, tempat kotor, jangan jawab salam. Semua ada hukumnya. Wa khafdil janahi, dan lemah lembut kepada orang muslim. Walinil janib lahum, kasih sayang. Asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum, kalau sama orang kafir keras, tapi kalau sama orang muslim lemah lembut. Sama orang muslim lebih, naam, iya Pak. Ini enggak, sama orang non muslim Masya Allah. Sama muslim, waduh, bahasa ini sampai ngamuk-ngamuk. Ada mayam bagi maya selalu kebalik hadirin. Tahu enggak? Nabi kalau sama sahabat, Masya Allah. Sama orang kafir, hati-hati, pelan. Tapi pasti. Kalau sudah ngomong, keras. Tapi sama orang-orang, enggak. Enggak pernah Nabi nyakiti. Wattakhalluq bisyafaqah warahmah, dan berakhlak dengan kasih sayang dan rahmat ala sairihim, kepada seluruh orang muslim. Bahkan ya dalam kitab disebutkan begini. Ada kitab fikih namanya Daf'us Sha'il. Daf'us Sha'il itu bela diri. Muslim itu dikatakan sabar, bukan ente dipukul kepalanya, ente diem, sabar. Bukan gitu, ente balun namanya. Dipukul kok enggak balas. Dipukul lagi, sabar enggak usah balas. Bukan gitu. Ada namanya Daf'us Sha'il, bela diri. Definisinya ketika ada orang yang ingin menyakiti ente, menyakiti keluarga ente, menyakiti harim ente. Harim itu ibu, istri, anak perempuan, saudari perempuan. Dan ingin mengambil harta ente, wajib bagi ente daf'us sha'il, bela diri. Wajib. Dan ini ada urutannya. Pertama, bil istighatsah. Nah, tolong dulu, tolong. Bukan karena takut, tapi memang ada urutannya. Ya. Yang kedua, dengan wa'id, ancaman. Hati-hati lo ya. Nanti nyerang ana lo ya. Kalau ana nyerang balik, pas ente mati, ana enggak wajib kisos. Ente mati tapi itu dulu. Tetap dia mau nyerang. Ada lagi berikutnya. Dilawan dengan aso, tongkat. Enggak bisa dengan tongkat, baru dengan pedang. Nah, gitu semua ada urutannya. Kecuali kalau ente diserang mendadak. Gimana? Tak pakai urutan sudah. Istighotsah, bukan istighotsah tahlilan loh ya. Istighotsah suruh tahlilan dulu, bukan. Lah itu daf'us sha'il begitu. Kalau ada seperti itu, dilawan. Naudzubillah, perampokan, mau ngerampok rumah, atau mau memperkosa atau apa, dilawan, ente meninggal, ente syahid. Syahid. Kalau ente yang bunuh dia, ente tidak wajib apa-apa. Ada hukumnya. Lah yang kita akan garis bawahi adalah ketika orang itu orang muslim dan ente tahu dia butuh kepada diri ente atau kepada harta ente, afdolnya, kita ngomong afdol ya, kalau boleh difa, boleh bela diri boleh, tapi kalau afdolnya yang dia mau ente kasih. Ente butuh apa? Saya mau ngerampok uang, ya wis, ambil uang ana.
Ini yang ngomong afdol, belum tentu juga bisa kan dia afdol. Itu kalau dia minta harta ente. Kalau dia minta jiwa ente kasih. Ente butuh apa? Anak benci sama ente. Ente mau anak ya, bunuh anak sekarang. Sampai segitunya. Ruhama'u bainahum. Rahmat kepada sekalian orang muslim. Gitu Islam. Ente minta apa? Harta, ambil harta. Ente minta diri anak, fadl diri anak. Yang penting ente puas. Sampai segitunya. Tapi ya belum tentu. Daripada anak dibunuh ya anak bunuh. Kan begitu kalau orang sekarang. Mudah-mudahan selamat semuanya. Ma'al ijlali wa ta'zim li muhsinihim. Tetap berakhlak secara kasih sayang, rahmat. Dengan pengagungan dan ta'zim terhadap kebaikan mereka. Dan merasa mereka lebih afdal daripada kita. Ya. Wasatri ala musiihim. Kalau kebaikan mereka kita sebar, tapi kalau kejelekan mereka kita tutup. Lah ini waddu'a bitaufiqi litaubah, doakan mereka orang-orang muslim. Makanya doa itu ada 4 kategori. Ya. Ada 4 kategori. Dari 4 kategori ini, doa kepada orang muslim ini, doa ini ada 4 kategori. Diambil daripada doanya Nabi Ibrahim. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya walil muslimina wal muslimat. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Jadi doa itu pertama kepada diri sendiri dulu. Apa hajat inti? Ya Allah, ana pengen ini. Ana pengen husnul khotimah ya Allah, ana pengen gini. Ini pertama. Hajat itu apa dulu? Sudah? Wali walidayya, orang tua. Orang tuamu. Termasuk orang tua gurumu. Ya. Termasuk orang tua guru yang mendidikmu, guru yang mengenalkanmu kepada Allah dan Rasulullah. Sudah? Waliman dakhala baitiya, dan orang yang masuk ke rumahmu, maknanya keluarga. Kita punya anak istri, misanan, ya keponakan, ya Allah, sepupu, barangkali ada yang sakit, ada yang kekurangan ekonomi, ada yang mungkin dapat musibah. Baru terakhir, walil muslimina wal muslimat. Baru muslimin muslimat, mukminin mukminat. 4 kategori doa. Harus seperti itu. Ketika berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi, wali walidayya, wali auladi wa banati. Semua anak-anakku, wali zaujati, semua istriku. Kemudian baru walil muslimin wal muslimat. Bukan semua istri ya. Dan istri dan istriku. Walil muslimina wal muslimat, dan semua orang muslim muslimat. Ada 4 kategori. Walil muhsin bitsabat. Kalau orang itu maksiat, doakan biar tobat. Kalau itu orang mukmin, orang yang baik, orang yang tidak maksiat, bitsabat, mudah-mudahan istiqomah dengan ibadahnya. Alamahu alaihi minal khairi, dari semua perbuatan baiknya, ilal mamat, sampai wafat. Sudah? Terakhir, wahdar minat tashabbuh bil mutakabbirin. Hati-hati menyerupai orang-orang sombong. Apapun cara ngomongnya, pakaiannya, kendaraannya, HP-nya. Hati. Al-mutajabbirin, sudah sombong kejam lagi. Fi kalamin, kata beliau ucapannya. Au malbasin, pakaiannya yang dipakai. Au misyatin, cara jalannya. Au majlisin, cara duduknya. Nih, diantaranya kalam, ucapan. Ini siapa ente ini? Tidak boleh gitu. Ente sama anak afdhalan ana. Ada iblis. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan lebih baik daripada Anda. Ucapan nggak boleh. Kedua, malbas, cara pakaian. Lihat, makruh pakai songkok seperti ini. Ada makruh. Sya'nul mutakabbirin. Juga tidak bisa buat sujud, tidak bisa. Hatta itu kiai, hatta habaib. Ma'ruf di hadapan orang, belum tentu ma'ruf di hadapan Allah, miskin. Nanti yu'ta li jahannama, akan didatangkan satu orang nanti di neraka Jahannam,
Orang yang besar, jabatannya tinggi, dikenal orang di dunia. Ketika ditimbang amalnya, masih lebih berat separuh sayap nyamuk. Bayangin ente. Siapa yang tidak kenal orang ini? Semua sedunia kenal. Cuman ketika ditimbang amalnya, ya Allah, sama sayap nyamuk separuhnya, masih berat sayap nyamuk. Masukkan ke jahanam. Masuk ke jahanam. Janganlah. Ya, malbas. Au misyatin. Cara apa? Cara jalan. Misyat cara jalan. Membusungkan dada. Nah, membusungkan dada ini tidak boleh kecuali di satu tempat. Kapan? Ketika jihad. Ada ketika Rasulullah SAW perang, Nabi ngeluarin pedang. Pedangnya beliau sendiri. Kata Nabi, Man akhadha hadas saifa wa ya'khudhu haqqahu. Siapa yang berani ngambil pedang ini dan mengambil haknya? Satu sahabat tanya, namanya Abu Dujana. Dan ya Rasulullah, wa ma haqqahu? Wahai Nabi, haknya apa? Kata Nabi, haknya kau tebaskan ini ke leher musuh sampai dia inhina, sampai dia putus. Maknanya kau perang. Haknya pedang ini. Gal ana ya Rasulullah. Saya ambil. Diambil. Kasihkan sama Nabi, diambil sama Abu Dujana. Ketika diambil sama Abu Dujana, jalan beliau ke arah musuh, pedangnya Nabi digeret. Tapi jalannya seperti jalannya orang sombong. Ini. Dari belakang Nabi mengatakan, sesungguhnya jalannya Abu Dujana adalah jalan yang dimurkai oleh Allah. Kecuali di dalam medan seperti ini, maka boleh. Kenapa? Ya untuk mereka ciut. Yang pegang bener kayak tawadu, fadl Habib, fadl. Ditembak ente. Harus pede orang perang itu. Al-harbu khud'ah. Perang itu tipuan. Nah, kan tiba-tiba nyerang. Nggak ada. Ayo tak serang yo. Ya khair. Nggak ada. Ada satu orang dulu benci sama Nabi. Benci sama Nabi. Dia sama Nabi mencaci. Sama Islam, syariat. Ditentang semuanya. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang bisa bunuh fulan? Galana ya Rasulullah. Ini kan teman akrabnya. Naam ya Rasulullah. Bisa bunuh dia? Bisa. Datang. Dia bawa zinjar. Pisau kecil dia taruh di belakang. Ketika sampai ke rumahnya si musuh tadi itu, temannya akrabnya dia. Tapi musuhnya Nabi. Jadi kan sahabat ini tidak tahu kalau dia itu sudah masuk Islam. Dipanggil tuh. Ya fulan. Ya fulan. Sedangkan orang temannya dia itu yang mau dibunuh itu lagi mau kumpul sama istrinya. Lagi mau kumpul, belum kumpul, lagi mau kumpul. Sudah buka baju katanya, kalau sahabatku teriak nyari aku. Kata istrinya jangan didengerin. Kenapa? Karena firasatku jelek. Ya, jangan didengerin. Kata dia jangan, ini sahabatku yang manggil. Enggak, tapi firasatku jelek. Makanya ulama mengatakan kalau pendapatnya istri jangan diambil, tapi kalau firasatnya ambil. Ya. Kalau ente misalkan sama istri minta pendapat ini apa ini? Anak A, ya sudah ngambil B. Syawirhunna wa khalifhunna. Musyawarah tapi jangan dituruti. Tapi kalau firasat ambil. Enggak tahu kalau nanti pas bukan pendapat firasat terus, firasat anak yang seperti ini. Gitu pada. Ya. Jadi firasatku enggak bersepeda seperti itu. Firasatku enggak enak kata yang perempuan. Kata yang ini, tapi enggak apa-apa ya Pak, temanku. Akhirnya keluar. Keluar, katanya sahabatnya Nabi, ke sahabatnya itu yang mau dibunuh, ya marhaban ya sahibi. Selamat datang wahai sahabatku. Ya, terus mengatakan, aku mencium dari badanmu itu bukhur, aroma wangi. Memang kalau sama perempuan mau jima itu mereka pakai wewangian. Maknanya ente sebenarnya mau kumpul. Aku mau nyium ente sesuatu yang wangi. Sini peluk. Ketika dipeluk, diambil zinjar tadi itu, menditikam. Sudah, mati dibuang. Datang ke Rasulullah. God gatal tuh ya Rasulullah. Sudah nabunuh wahai Nabi. Ada perang. Jangan bilang, dia disuruh Kanjeng Nabi, suruh bunuh sampean. Ya enggak gitu. Al-harbu khud'ah.
Au misyatin au majlisin, atau cara duduk. Cara duduk. Kalau di negeri Arab duduk seperti ini biasa ngajar. Bismillah, baca. Jangan di Indonesia ya, akhi. Di sini nih kayak orang mufti sudah enggak butuh ilmu. Enggak. Jangan dipraktekkan. Itu kebiasaan budaya sana sama orang sana. Kan gitu. Di sana itu pukul pantat marah, pukul kepala enggak. Afwan, jangan di sini pukul kepala ente. Disikat balik di sini. Disusui. Kan gitu. Di sini pukul pantat ya akhir fadhol. Tapi pukul kepala jangan. Ini pertama kali yang keluar dari rahim ini. Itu Indonesia. Jadi kebiasaan sana sama sini beda. Kemudian au syai'in minal asya' fa inna man tashabbaha biqaumin kana minhum, atau apapun yang menyerupai orang sombong, sebab orang yang menyerupai satu kaum akan dimasukkan ke dalam golongan mereka. Wa illam ya'mal bi'amalihim, meskipun amalnya enggak sama. Tapi tasabbuh sama. Mirip dengan mereka, akhirnya dikumpulkan. Bahkan disebutkan dalam hadis, man tashabbaha biqaumin husyira ma'ahum. Orang yang menyerupai satu kaum akan dibangkitkan bersama mereka. Meskipun tidak beramal seperti amalnya mereka. Anak muda sekarang, kalau tidak drakor tidak mau. Anak bal-balan sekarang potongan rambutnya ke mereka hati-hati tasabbuh. Wa hadza 'amun fil khairi wasyarri, tapi ini semua untuk umum. Kau menyerupai kebaikan akan dibangkitkan seperti mereka orang baik. Kau menyerupai kejelekan akan dibangkitkan bersama orang-orang yang jelek. Wallahu a'lam.